Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita diberikan kesehatan. Kebetulan hari ini saya sudah sampai di kediaman rekan saya, sahabat saya ya, teman masa kecil saya. Ini saya panggilnya Mas apa ini? Cahyo. Mas Cahyo, atau Kang Cahyo. Kang Cahyo. Oke. Kita sebut dengan Kang Cahyo. Nah, monggo disampaikan, mungkin ada teman-teman yang mau mengunjungi channel sampean, Mas. Oh ya, jangan lupa ya, bisa mengunjungi channel saya, namanya channel Gusti Wejangan Jawa. Berarti kan Ya. channelnya Kang Cahyo ini berisi tentang pitutur luhur ya, semua wejangan begitu. Ya, Oke. Wejangan. Oke, rencana saya ya seperti yang beberapa waktu yang lalu ya, saya manggilnya apa nih, Kang ya? Kang. Ya, kita kan pernah ngobrol, kita dulu sekolah ya, mungkin kita tidak pernah ngobrol tentang hal ini. Nah, kita sudah dewasa ini, kita ngobrol mengenai suatu yang penting dalam hidup kita ya, semacam itu. Di dalam bulan ini, di bulan Jawa ya, ini kan sudah masuk Suro ya, saudaraku semua ya. Pendapat malam Suro itu terkadang ketika saya ketemu kan sama teman-teman saya, sama beberapa murid atau orang yang saya anggap sepuh gitu, mereka itu macam-macam jawabannya. Iya, benar. Nah, ini berarti sampean ngerasain sendiri ya, Iya, benar. semua perbedaan. Nah, ini saya kepingin tahu nih, pertama dulu nih, malam satu Suro di mata sampean itu seperti apa? Malam satu Suro itu gini, Ki. Kalau menurut versi saya, versi otomatis kan saya dulunya juga dapat wejangan kawero dari kakek, ya pertama bapak, paman, kakek, sampai buyut kan. Iya, betul. Nah, semuanya kan ajaran itu ya, kayak kawero, wejangan itu kan semuanya dari apa katanya tembung jari lah, istilah jari wong Jawa kan tembung jari kan. Tembung jari. Jadi ini saya juga dari tembung jari, Gus. Jari istilah jari kakek, jari buyut, jari para leluhur lah. Suro itu memang orang Jawa semuanya itu menyebutnya kalau Suro itu bulan keramat. Dan tidak bisa dibuat untuk apa-apa. Oh gitu. Tidak bisa untuk apa-apa. Nggak bisa Alasannya mungkin sampai bisa jelas. Nah, begini Ki. Kita Alasannya santai ya. jangan santai, minum kopi dulu ya, Ki. Wong aku tamu. Monggo langsung dilanjutkan. Begini, Ki. Malam satu Suro, bulan Suro itu nggak bisa dibuat apa-apa. Kenapa? Terus saya mau menjawab dulu, Ki. Ada seseorang ya, adalah banyak orang yang tidak percaya, istilahnya tidak percaya bulan Suro itu bulan yang jelek. Terus ada yang bilang semua hari dan bulan itu baik menurut Islam. Betul. Ya. Jawabannya itu, kalau aku menjawab orang-orang yang mengatakan seperti ini, Gus ya, aku menjawabnya seperti ini. Loh, bulan dan hari itu nggak ada yang baik semuanya. Kalau bulan dan hari baik itu hanya untuk bayi yang melahirkan. Ya. Saya ngomongnya campur kadang bahasa Jawa, Gus ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi bulan dan hari yang baik itu untuk bayi yang baru lahir di dunia. Karena bayi kalau lahir di dunia itu masih, istilahnya itu masih suci. Kalau dia sudah di dunia, jenenge loreng. Loreng itu kan sifatnya bermacam-macam. Jadi kita kan nggak tahu bayi kalau lahir itu dia nanti jadi orang jahat atau orang baik, kan kita nggak tahu. Betul. Karena sudah masuk dunia. Dunia kan alam padang, kan tempatnya orang yang baik dan jelek. Dan di dunia kan ada dua, kodratnya sudah ditentukan dua. Kalau ada hitam putih, siang malam, baik jelek. Jadi hari, kalau bayi sudah lahir di dunia, manusia sudah di dunia, pasti dia akan menemukan dua itu, kodrat itu. Jadi kalau hari dan bulan tetap ada yang baik dan ada yang jelek. Nah, itu saya menjawabnya orang-orang yang seperti itu. Terus ada orang yang mengatakan seperti ini, kalau
dalam Islam semua hari dan bulan itu jelek. Itu kalau jawabannya, itu kalau saya menjawabnya seperti itu kan, Gus ya. Dan kembali lagi, Gus. Kalau kita hidup di Pulau Tanah Jawa ini, ibaratnya itu seperti hidup di desa. Maksudnya begini. Kenapa kok orang bilang kok nggak percaya seperti istilahnya kayak ini bulan baik, bulan jelek kalau hidup di Pulau Tanah Jawa? Karena dulu katanya kakek saya, Pulau Tanah Jawa itu adalah sebenarnya tempatnya para jin dan lembut. Jadi manusia itu nggak bisa hidup di Pulau Tanah Jawa seperti itu. Oke. Terus ada istilahnya kasatria lah, penumbal Tanah Jawa di sini itu menginginkan manusia biar hidup tenang, selamat dan damai di Pulau Tanah Jawa. Akhirnya itu ada semacam perjanjian lah sama danyangnya Pulau Tanah Jawa ini. Sehingga bisa ditempati manusia. Dan dengan syarat-syarat tertentu ya, istilahnya jangan sampai lali Jawane. Istilahnya seperti itu. Oke, kita balik lagi Kang. Saya ingin tahu tadi mengenai katanya semua hari itu baik ya menurut ajaran agama. Nah, menurut di Jawa ada yang namanya Suro, itu banyak hari yang nggak baik. Itu alasannya apa? Kalau menurut saya dari gini, apa gara-gara ada beberapa unsur lelembut yang mungkin bisa mencelakai manusia atau apa begitu? Nah, ini ada cerita, Gus. Namanya cerita ya terserah kalian semua mau percaya apa enggak, terserah. Oke, ceritanya dari mana? Ini saya langsung dari leluhur. Oh, dari leluhur, dari mbah, buyut, ke atas lagi gitu. Karena kenapa saya diceritakan seperti ini, Gus? Karena sebelum semuanya sebelum ilmu yang diturunkan kepada saya itu selalu diberi cerita dulu, diberi istilahnya kawruh. Ya, semacam paham. Ceritanya kayak apa ya kayak gini. Berarti kan gitu. Nah, jadi sebelum memberi ilmu istilahnya ilmu berguna untuk ini itu aku selalu diceritakan ilmu ini berasal dari mana. Nggak apa-apa saya cerita, coba saya cerita sini ya. Api berarti Mas. Jadi begini, di bulan Suro itu kenapa kok bulan Suro itu istilahnya apa? Gawat. Marah bahaya, nggak bisa dibuat apa-apa. Dulu itu ceritanya ini dari Aji Saka dulu itu memerangi lah istilahnya di Pulau Tanah Jawa ini ada sosok naga. Sosok naga tapi ini dalam penglihatan Aji Saka. Kalau orang-orang goib lah istilahnya, goib. Naga ini dulu itu istilahnya kerjanya dia di Pulau Tanah Jawa ini kalau mulutnya membuka ke arah utara. Orang manusia di Tanah Jawa di utara itu habis semua, di arah selatan habis semua. Jadi itu ceritanya seperti itu. Akhirnya Aji Saka itu ya mau memusnahkan lah, tetapi nggak bisa. Itu adalah naga itu jelmaan apa nggak tahu, lupa saya, jelmaan dewa apalah. Dia abadi, naga itu nggak bisa hancur, nggak bisa hilang, nggak bisa musnah, nggak bisa mati pun. Berarti itu yang kalau ini menurutku ya, kan, ada energi di sekitar kita itu yang bisa membuat kita sial, kita beruntung. Ya mungkin sialnya itu dari situ. Betul. Betul. Ini berarti gabung ya. Kalau teman-teman dari Kejawen mungkin tahu yang namanya ini Nogodino kan. Nah, ya benar. Nogodino. Berarti kan kalau arah ke utara, yang ke utara harap hati-hati. Ya jalannya kudu liyane man. Nah, itulah hampir seperti itu ceritanya. Lah, ini maksudnya gini, Guys. Ketika satu suro itu permintaan naga itu dibuang sama Aji Saka, dibuang ke arah pojok sana pojok etan itu apa? Saya kurang paham juga. Etan. Nah, Tenggara. Kalau teman-teman paham Tenggara mungkin. Ya, mungkin itu. Nah, itu dibuang di situ. Pertama kali membuang naga itu pada satu suro. Oh, gitu. Nah itu akhirnya
Dan naga itu diberi maksudnya diberi makanan sama Aji Saka. Makananmu adalah orang-orang yang salah menempati atau salah beretika di Pulau Tanah Jawa ini. Oke. Jadi dimakannya ya istilahnya bisa dimakan sandang pangan, bisa dimakan kadang ya rezeki. Kemudian dimakan apa namanya? Bisa. Kebahagiaan mungkin bisa ya, benar. ya. Ya. Jadi seseorang yang awalnya bahagia tiba-tiba berubah tidak bahagia ya mungkin perasaan itu. Bisa ini juga nyawa. Oh, gitu. Kata itu nyawa. Dan ini ada katanya kakek saya, Gus. Di malam namanya itu malam apa ya? Malam pokoknya menjelang suro. Malam satu suro ya. Iya. Maksudnya besok ya. Nanti malam itu kalau besok suro ya, seumpama besok suro, nanti malamnya itu kalau ada apa Orang ayam enggak, ada ayam saja yang nggak bisa menetas telurnya. Kalau malam ke besoknya suro, itu ayam nggak bisa menetas katanya. Itu saja ayam, apalagi manusia. Oke, coba kita bikin challenge. Teman-teman yang mungkin ya ingin membuktikan malam satu suro ada nggak yang menemukan ya ayam itu menetas ya, coba kita kan sebagai manusia kan diciptakan untuk berpikir, kita share sama-sama semacam itu. Jadi itu alasannya ya kan. Kalau memang malam satu suro kan, kalau menurut saya ada sih, kalau kita malam satu suro itu berbeda. Ini bedo. Benar. Ini bedo. Saya sebagai pakar spiritual katakanlah pergi ke setiap hari bengi-bengi malam-malam begitu ya rasanya beda, tapi lebih beda lagi ketika malam satu suro ya itu ada yang sudah tahu aura-aura itu ya bisa merasakan seperti itu. Tapi gini ngapunten, terkadang kita kan mungkin ada perbedaan pendapat. Kalau saya mengajarkan itu kepada orang-orang itu boleh kita menghormati leluhur, ya kan? Kita menghormati, tapi kita berpikir kenapa sih dilarang? Itu kenapa sih dilarang? Kalau saya lebih mengarahkan ini, Kang, mungkin di beberapa channel saya mengatakan gini, malam satu suro, kenapa sih orang dilarang keluar? Ya itu lakukan. Soalnya malam satu suro mending kita di rumah ibadah. Saya ketika kecil dikasih tahu sama nenek, ojo pergi, ojo dolan bengi-bengi malam siji suro, ngomah ae. Nggak dikasih tahu nih. Untung sampai dikasih tahu sama leluhur. Saya nggak dikasih tahu. Aku nggak dikasih tahu sama leluhur. Kemudian saya remaja kerja ini. Ibu ya ngomong, malam siji suro prai ae kerjane. Nggak dikasih tahu alasannya. Nah, ini saya membantu teman-teman. Ini pendapat saya, ketika malam satu suro kenapa sih dilarang? Ya saya disuruh untuk ibadah malam satu suro, malam tahun baru kan, malam tahun baru kita lebih baik merenung ya apa yang salah dengan diri kita, kita renungi ya, dan besoknya kita melangkah ke tahun yang baru dengan bersih. Itu pendapatku. Nah, kenapa kok jadi angker? Aku bingungnya gini loh. Kenapa kok jadi angker di malam satu suro kemarin ini? Memang kita bikin video ini memang sudah melampaui ya, sudah lewat malam satu suro. Malam satu suro kemarin itu para konten YouTube saya lihat loh kok pada cari hantu. Pada cari hantu, padahal nggak ada hantu sebenarnya. Sebenarnya kan gitu. Malam yang baik ini sebenarnya, tapi untuk manusia merenung, makanya metu-metu. Itu bagus untuk berdoa. Betul. Itu yang saya maksudkan. Banyak orang yang berdoa di dalam rumah, akhirnya di luar yang jopo itu sepi. Wong-wong ngirane orang yang awam, ngapunten ya. Orang-orang yang awam itu mengira di luar ku angker daripada cari hantu. Apa malam satu suro? Yang nggak menemukan. Jawabannya nggak bisa menemukan, itu nggak akan bisa tahu gitu loh. Nah, ini sih mungkin perbedaan aku kalau pendapat semacam itu gitu. Kalau energi sing elek negatif ya pancen kroso. Pancen kerasa begitu. Kemarin sampean WA ya. Jari ini opo gak oleh ya gawe hajatan
bikin selamatan pada malam 1 Suro atau pas bulan Suro? Apa jawabannya sama seperti tadi? Nggak boleh ada hajatan. Ya memang itu banyak istilahnya itu namanya orang nikah itu godanya itu banyak. Jadi kalau Suro itu ya ini nggak tahu ya guys ya. Dulu memang ada di sini. Desa ini sampai waktu kakek saya masih hidup, kan dulu kakek saya itu sering kalau dimintai tolong orang sini kan untuk memindahkan hujan lah istilahnya, pawang hujan, pawang hujan. Dulu nggak mau kakek saya 2 kali itu nggak mau disuruh orang sini memindahkan hujan karena waktu Suro hajatannya. Jadi nanti takutnya nanti jadi sesuatu kalau ada apa-apa disangkut pautkan. Akhirnya ya nggak sampai 1 tahun. Yang pertama itu yang hajatan orang pertama itu waktu Suro itu bunuh diri. Yang kedua itu ya nggak, maksudnya yang kedua itu bukan langsung, nggak tahu berapa tahun lagi tuh ada orang hajatan lagi, kakek saya disuruh pawang hujan nggak mau lagi. Ya juga nggak sampai, kalau nggak sampai ya 1 tahunan lah kecelakaan, meninggal. Jadi ya saya nggak harus mempercayai cerita itu ya, cuman kan yang penting ada kejadian, ada penyebab kan? Ada penyebab pasti. Hukum sebab akibat kan ada. Teman-teman kan juga pinter ini kan. Ya saya berharap apa yang terjadi ya jangan kita sangkut pautkan, atau kalau jenengan mau percaya ya silakan, kalau enggak ya silakan gitu. Cuman saya kan menentang pernyataan orang-orang yang kalau semua hari dan bulan itu baik. Nggak ada, soalnya kita hidup di alam dunia ini loreng lah, istilah itu loreng, baik dan buruk, pasti ada baik dan buruk. Hari dan bulan ya ada baik dan buruk. Andai kata ini menurutku ya, andai kata semua hari baik, pasti satu hari itu tidak ada orang yang meninggal ya. Padahal setiap hari itu kecelakaan kan di seluruh dunia pasti ada orang mati atau meninggal. Benar itu ini yang mungkin pendapat yang apa namanya, bagus sekali loh teman-teman semuanya. Iya benar. Nah ini saya dapat ilmu nih ngomongin. Sama-sama Gus. Ini juga saya perlu Cahyo. Perlu tukar pendapat lah. Betul ya. Ini tak pikir betul-betul loh Kang. Berarti benar ketika kita hidup di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Dan percaya nggak percaya Gus ya. Kalau saya percaya. Soal gini Gus, masalah hidup di Pulau Tanah Jawa ini berbeda Gus. Hidup di pulau lainnya ataupun di luar negeri itu berbeda. Jadi jangan disamakan gitu maksudnya. Oh begitu. Kan kadang orang kalau dia kan mungkin di luar negeri ya, di Sulawesi, maksudnya di luar Jawa seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Kalau dia nggak merasakan apa-apa di sana, semua isinya bulan nikah di bulan ini, di hari apa, nggak ada apa-apa, ya memang dia hidupnya nggak di Pulau Tanah Jawa. Apa? Berarti memang lebih khusus yang tinggal di Tanah Jawa dan menghormati leluhur. Saya teringat, ini kan di Tanah Jawa kan memang hitungan hari kan, pasti ada hitungan ya wetonnya. Pertanyaan nih, kenapa sih masih ada orang yang percaya weton tapi dia bukan orang Jawa? Nah ini dia dapat dari mana ilmu ini? Emang ada? Banyak yang masuk WhatsApp saya minta dicarikan pernikahan hari yang baik, padahal dia orang Malaysia, murni pure orang Malaysia. Apakah memang leluhur Jawa dulu itu sangat besar sekali pas waktu penjajah, waktu Majapahit bisa menaklukkan Nusantara? Iya benar. Apakah itu? Gitu. Ya mungkin seperti itu Gus, karena Jawa itu kan sudah dikenal di mana-mana. Apalagi ilmu Jawanya itu sudah diakui lah. Sekarang aja presiden aja orang Jawa semua. betul. Presiden aja orang Jawa semua. Wong bahasa Jawa juga sekarang sudah diterapkan menjadi kurikulum di Jepang. Kita sebagai lulusan, kalau tidak lulusan ataupun masyarakat yang berbudaya Jawa, ya kita wajib melestarikan. Ya benar, itulah. Soalnya kalau dalam cerita dulu perjanjian antara penumbal Tanah Jawa dengan danyangnya Pulau Tanah Jawa
kan perjanjiannya di sini nggak apa-apa hidup manusia, tetapi manusia harus menghormati leluhur Jawa, istilahnya ya jangan ojo lali Jawa nih lah istilahnya. Itu intinya. Ojo lali itu lemah. Nah. Semakin dia entah itu pergi kemana, pasti dia harus ingat asal usulnya. Ini Ki ada yang lagi viral, apa? Pernikahan artis. Ada itu ada berseberangan komen-komennya netizen, itu ada yang nggak apa-apa, ada yang itu seperti itu Gus. Jadi ada artis yang nikah di bulan Suro ini yang menjadi rame trending. Apa sampai meh ngeramal lagi? Saya nggak bisa ngeramal Gus, cuman ya nggak saya nggak bisa, nggak boleh lah saya nggak. Ya cuman kan saya hanya mengingatkan. Istilahnya kita ini manusia kan harus punya etika Gus. Kita hidup di Pulau Tanah Jawa ini kan sebelum manusia hidup kan sudah bangsa jin dan lembut. Betul. Terus ada yang mengatakan kalau Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Tadi kan saya sudah katakan kalau kita hidup di Pulau Tanah Jawa ini seperti hidup di desa. Kita kan nggak mungkin apa-apa langsung ke presiden. Jadi kan harus ke kepala desa dulu. Ya, minta izin bangun rumah atau mau sertifikat tanah kan minta izin kepala desa dulu. Sama seperti kita hidup di Pulau Tanah Jawa. Kita nggak langsung ke istilahnya nggak langsung ke Sang Pencipta lah yang menciptakan Pulau Tanah Jawa ini. Jadi Pulau Tanah Jawa ini ya kita secara spiritual ya, secara gaib kita juga harus menghormati dan menghargai yang penunggunya di sini. Kan semua tempat ada penunggunya. Betul. Benar kan? Betul. Tapi tidak semua orang ya akan setuju. Ya benar. Kalau saya pribadi ya seperti mbah saya ketika saya nikah waktu dulu, ketika anak saya ini sedang selamatan weton, katakanlah weton lahiran, kan ada yang namanya bubur apa bubur putih. Terkadang itu ada doa yang ibaratnya apa ya, kita saling menghargai sesama makhluk. Iya benar. Nah kalau waktu pernikahan ada yang namanya kita selamatan di punden. Iya. Nah gunanya untuk apa? Terkadang ada yang cuma diletakkan di situ, nggak ada yang makan. Tapi kalau orang awam itu mengiranya sesaji. Padahal sesaji kalau menurut saya boleh, asalkan doa-doa kita semuanya tetap tertuju kepada Sang Pencipta. Kalau saya begitu, Kang Cahyo. Tapi banyak orang yang kalau ada pernikahan kemudian ada yang namanya di punden itu melarang. Padahal sesaji itu adanya di Jawa gunanya untuk menghormati antara makhluk, semuanya ciptaan Gusti Allah gitu. Kita menghormati antara manusia, ya hewan, tumbuhan, semua ciptaan semua ciptaan sama alam gaib gitu. Itu yang harus kita lakukan. Harusnya kan seperti itu. Jadi kita nggak menghormati manusia saja ya. Betul. Ya, kita harus menghormati seluruh ciptaan Tuhan lah. Itu semacam itu. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi ya mengenai mungkin kita kasihkan nih wejangan nih sampean ini untuk teman-teman ketika bulan Suro. Ya saya berpesan aja pada semua orang yang hidup di Pulau Tanah Jawa lah intinya. Kita itu beribadah kepada Sang Pencipta itu memang harus dan pasrah kepada Sang Pencipta itu memang. Tetapi kita jangan sampai lupa istilahnya ojo lali asalmu gitu loh Gus. Ojo lali asalmu. Biar kita tidak kehilangan jati diri kita. Kita asalnya hidup di Pulau Jawa, pasti ada semua pulau, semua tempat itu pasti ada cerita dulunya, itu pasti ada cerita. Jadi ada leluhur, pasti ada leluhur yang menanamkan kebaikan. Jadi kita sebagai generasi penerus di sini itu hanya tinggal memetik lah istilahnya, memetik buahnya. Dulu para leluhur itu menanam babat alas. Babat alas. Kita sekarang tinggal memetik aja, kok nggak mau, kok mengkritik begini. Ya nggak apa-apa, kita manusia tetap harus berpikir tapi jangan berpikir aja, tetapi harus digunakan hati nurani juga. Ya, betul. Saya tambahkan ya. Untuk teman-teman saudaraku semuanya
ya mungkin dari subscribernya Kang Cahyo ataupun dari saya pribadi, kita sebagai manusia kan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya yang namanya hati nurani. Ya, kita harus sama-sama toleransi dengan semua makhluk, ya, manusia, hewan, tumbuhan, ya, dan juga entah itu makhluk gaib, ya, itu penunggu atau siapapun itu, kita saling menghormati. Itu saja yang diminta, begitu. Ya, agar terciptalah yang namanya keselarasan begitu. Tidak ada unsur pemaksaan, ya. Takutnya kalau kita ini berbuat semena-mena, keji, ya, sak penake dhewe ning tanah Jawa. Nah, bisa jadi yang jadi dayange, yang penunggunya yang dulu leluhur. Nah, betul gaib marah kan gitu. Akhirnya alam ini menjadi rusak semacam. Nah, benar. Oke, matur suwun Kang Cahyo atas waktunya. Sami-sami. Semoga teman-teman semuanya yang nonton menjadi tambah bagus wawasannya. Kita tahu tentang tanah Jawa yang sesungguhnya. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita ngobrol bareng. Ya. Entah itu saya akan mengundang beberapa orang lagi, jadi rame kita bisa sharing bareng-bareng gitu ya Kang Cahyo. Oke, matur suwun. Terima kasih dari saya. Sami-sami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.